Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, para jamaah, kita telah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dan semoga Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita lanjutkan ta'lim zuhur kita dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, masuk kepada bab baru, bab ke-34, babul wasiyah bin nisa, yakni bab berwasiat atau menasehati para perempuan atau kaum wanita. Yang pertama kita membacakan ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 19. Bermuamalah, berperilakulah yang baik dengan para kaum wanita. Patokan baik atau tidak baik kita sudah mengetahui bahwa sesuai dengan Al-Quran dan juga harus sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, itu patokan baik. Bukan kata A, kata B, kata C itu baik, baik tidak. Tetapi menurut Allah dan Rasulnya baik, itulah baik. Karena manusia, perempuan, wanita itu makhluk yang lembut. Maka tidak bisa kita nasihati dengan yang keras atau yang kasar, maka harus berlembut pula. Begitulah akhlak Rasulullah SAW kepada para istri-istrinya. Ya. Ini secara umum ayatnya berlaku, berperilakulah yang baik kepada para wanita. Selanjutkan, wa qala ta'ala, dan di surat lainnya An-Nisa ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan kalian tidak akan bisa, kalimat lan ini susah, tidak akan sekali-sekali bisa untuk berperilaku adil di antara wanita walaupun kalian sangat berusaha, sangat menginginkannya. Ini sulit, Pak. Ini mungkin bahasan yang disukai para suami ini ya. Jadi masuk kepada sebenarnya pembahasan poligami dan juga ada monogami di sini. Dalam surat An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi bagi para laki-laki boleh nikahilah yang baik-baik, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tetapi kalau tidak adil, nah balik lagi kalimatnya. Kalau tidak adil, tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. Ya. Jadi intinya monogami dan poligami itu sama, setara dalam segi hukumnya. Ya, dalam segi hukumnya, semuanya dua-duanya ini mempunyai syarat, ketentuan dan juga mempunyai tujuan. Ya, saya contohkan misalnya monogami 1 aja. Tetapi orangnya nih nggak yakin, wah pekerjaan belum jelas, ya. Terusnya saya masih suka maaf-maaf, mau main perempuan apa segala macam, merokok, judi dan lain sebagainya, nggak yakin deh. Nah itu kalau dipaksakan untuk menikah, itu hukumnya bisa berubah menjadi haram. Ya, apalagi umurnya masih muda, wah masih sering berbuat maksiat, itu maka harus sering puasa dan membenahi introspeksi dulu. Nah, ketika itu bisa berubah menjadi sunnah, walaupun hanya 1 aja nih, belum masuk ke poligami ya, masih monogami. Ya, bisa, wah sunnah bagaimana? Ini udah punya kemampuan, insya Allah saya udah bisa bimbing, udah siap punya keturunan, rezeki pun alhamdulillah. Maka ini disunahkan untuk segera menikah. Ada juga nikah hukumnya wajib, ada Pak. Ketika kita ini udah saatnya menggebu-gebu, wah udah kalau ngelihat perempuan udah macam-macam aja pikirannya, kemampuan udah ada, segala macam udah ada. Nah ini harus wajib hukumnya, kalau nggak bisa berbahaya. Jadi hukum aslinya sunnah, tetapi bisa berubah sesuai dengan kondisi orang tersebut.
Begitu juga poligami, Pak. Nih, ya, poligami nggak sembarangan. Ya, di sini kalimatnya adil aja sulit untuk bisa tercipta. Maka poligami yang pertama itu harus punya tujuan. Tujuannya apa? Nah, ini sesuai dengan syariat apa enggak tujuannya nih? Setidaknya ada dua, Pak. Pertama, apabila kita melakukan poligami atau menikah lagi dan itu bisa membawa kita lebih dekat lagi dengan Allah, ya, lebih memperbanyak bekal kita, berguna untuk ibadah kita, tambah rajin lagi, tambah dekat dengan Allah, maka baru boleh poligami. Maka ketika itu Rasulullah SAW bukannya menganjurkan poligami, karena dari dulu memang raja-raja zaman dulu jangankan 4, Pak, bisa salirnya ratusan ribuan. Nah, justru Islam membatasi dengan ini. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mensyiarkan poligami ini karena melihat kondisi ketika itu banyak sahabat yang mempunyai kemampuan lebih rizki dan lain sebagainya, dan di sisi lain banyak sahabat yang mati syahid ketika peperangan meninggalkan istri dan anak-anaknya, otomatis sudah jadi janda dan anak-anak menjadi anak yatim. Maka tujuannya ketika itu para sahabat imannya sudah kuat, puasa sudah rajin, sholat malamnya dan lain sebagainya. Maka kalau ada yang mau menambah ibadah, maka menjadi kafil yatim dengan cara yang lebih terhormat, supaya tidak ada omongan dari luar dan segala macam. Kalau kita kasih anak yatim, wah ini mau deketin ibunya nih, nah kan bahaya. Bahaya. Ya, tapi kalau kita niat dengan baik, ingin menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim, maka kita nikah hidupnya. Tapi untuk apa, Pak? Niatnya untuk ibadah, supaya kita bisa menyantuni dan lebih terhormat. Ya. Gak hanya dikasih saja, tetapi dikasih hormat perilaku sebagaimana suami istri seperti biasanya. Dan syarat salah satu tujuannya apabila istri kita yang pertama belum bisa memberikan keturunan. Secara medis, secara klinis memang sebabnya ada di istri. Memang sudah tidak bisa memberi keturunan, maka kita boleh menikah lagi dengan tujuan bisa memberi turunan dan kita mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Misalnya kepingin banget saya pengen punya anak yang hafiz Al-Quran, saya menikah lagi untuk tujuan itu. Seperti halnya Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar dan mempunyai anak Ismail. Nah seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Lalu bagaimana kaitannya dengan ayat ini? Kok ayat ini kalian tidak akan bisa adil sama sekali walaupun berusaha. Adil yang dimaksud di surat An-Nisa ayat 3, yang kita kalau mau poligami harus adil, itu adil secara zohiriyah. Kalau hati, siapa yang bisa adil? Sulit sekali adil. Ketika kita adil secara zohiriyah, misalnya punya istri 1 atau 2 atau 3, maka untuk adilnya mungkin jadwal menginapnya, gilirannya segala macam itu bisa secara zohir, atau nafkahnya kita alhamdulillah ada kelebihan uang, yang A dikasih sama, yang B dikasih sama, kalau punya anak dikasih lebih, itu secara adil, secara zohir. Ya, tetapi hati untuk mencintai 1 lebih atau 2 bisa sama-sama cinta itu sangat sulit. Pasti ada kita kecenderungan kepada salah satu. Ya, pasti ada. Maka Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya Allah, saya tidak memiliki kemampuan, dalam artian adil saya hanya bisa seperti ini saja. Saya tidak memiliki sifat adil sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Maka tapi saya hanya bisa berusaha seperti itu. Maka para ulama berpendapat bahwa adilnya secara zohir. Ya. Tetapi dilanjutkan dalam ayat ini, fala tamilu kulal mail fatazaruha kal mu'allaqah. Tetapi jangan kecenderungannya terlalu miring. Kita memang ngerasa suka samanya, yang lebih suka sama ini nih, mungkin lebih cintanya sama yang ini. Tetapi mentang-mentang lebih cinta sama yang ini jadi dicuekin terus. Maaf nggak pernah digauli dan segala macam. Nah ini terlalu condong, itu tidak boleh. Karena bagaikan digantung katanya. Kal mu'allaqah, mu'allaq itu gantung.
Jadi seperti digantung, ini suami istri tapi maaf dicolek juga nggak pernah. Ini jangan sampai seperti itu. Dalam hati aja kita simpan ya, ini memang saya nggak bisa, saya akui pasti saya lebih suka sini. Tapi kita berusaha untuk adil dalam rasa itu. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan kalau engkau memperbaiki itu, berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, intinya kembali lagi bertakwa kepada Allah, mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, fa innallaha kana ghafurur rahima, dan Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ada salah-salah sedikit, namanya juga hubungan suami istri, insya Allah Allah akan ampuni dan angkat dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.